Jadi di sini ada apa namanya ketentuannya, ada ketentuannya juga. Nah, yang pertama exhaust filter. Ketika ini saya nyalakan, nah, di sini akan menentukan nilainya exhaust filternya. Ini inflow dan downflow itu yang ini Pak. Nah, ini yang apa namanya yang nanti jadi parameter apa namanya untuk dicek kembali. Nah, ketika dia selisihnya tidak lebih dari angka 50 Pak. Ya, tidak lebih dari angka 50, berarti alat ini masih oke. Nah, tapi ketika dia lebih dari 50, kemungkinan yang pertama filternya kotor. Ya, ada yang lambat. Nah, terus yang kedua, ketika nilainya ini lebih dari 150, nah, yang downflow lebih dari 150, kemungkinan ada yang bocor, jebol. Jadi downflow-nya itu tinggi. Misalnya downflow itu yang ini, aliran yang di bawah ini, kan dia nyedot kan Pak. Makanya tinggi. Betul. Berarti ada yang jebol antara HEPA ataupun filter. Tuh. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, terus untuk yang kedua filter time. Filter time ini waktu kerja si HEPA. Jadi nanti itu bisa direcord. Berapa lama? Iya, jadi apa namanya? Kalau UV-nya kan 1000 jam kan, Pak. 1000 jam. Kalau untuk filter time-nya itu ada yang 2000, ada yang 3000, dan itu pun tergantung dari pemakaian juga, tergantung dari lingkungan juga. Kalau lingkungannya misalnya bersih ya, itu pasti lifetime-nya akan lebih panjang. Nah, tapi ini nanti bisa jadi parameter pengecekan. Katakanlah setiap kali 500 jam dicek, nah itu bisa jadi parameternya di sini. Nah, terus untuk inflow dan downflow nanti parameternya di sini Pak. Nah, ini kan 54, ini bawaan, misalnya bawaan. Nah, di sini plus minusnya 0,025 kan 0,53. Soalnya ini nah ini nanti bisa disetting. Setelah ini saya settingnya. Nah, ini istilahnya standarnya kan ini yang downflow-nya 0,33, yang atas 0,53. Ini bisa disetting nanti. Nah, terus ini system work itu secara keseluruhan Pak. Alat ini sudah bekerja selama berapa jam? Jam kerja dari pemakaian alat. Betul. Dia hitungnya dari mana? Nyala. Enggak, maksudnya dia nyala dari kita pencet on. Nyala, iya. Nah, terus setelah kalau penggunaannya sih masih umum. Nah, ketika dia tutup dia akan mati. Ya, otomatis mati. Yang pertama kan kita UV dulu kan. UV dulu. Nah, di sini UV mulai ngitung lampu UV, berarti nanti dia akan ngitung kan ya. Betul. Nah, di sini dia tidak apa namanya, ketika dia dinyalakan ini aja dia tidak ada timer. Ketika saya ingin men-timer si UV, nanti installnya dari sini. Ini kalau dicabut ini baterainya nyala. Nah, install timer, ada tulisan install timer. Harus dari remote ya Mas? Iya, dari remote. Nah, ini cara nyetingnya. Ini menit, ini jam. Oke. Yang ini plus minus. Katakanlah 5 menit. Nah, saya kalau ingin mengkonfirmasi kan masih off. Nah, kalau ingin mengkonfirmasi, klik lagi. Nah, dia akan pindah lagi. Setelah itu sekali lagi sampai hilang. Sampai diam ya. Confirm ya. Ya. Oke. Ada tulisannya confirm ya. Ada di remote-nya. Nah, ketika ini sudah yang kedip tengah, berarti dia udah jalan. Nah, setelah 5 menit dia akan mati. Posisinya seperti ini. Langsung ke posisi standby. Nah, pertanyaannya, ketika saya sudah posisi standby kayak gini, terus saya tinggal pulang, itu gimana? Listrik akan tetap jalan, Pak. Ketika ada lonjakan listrik, dia akan kena kontrol. Soalnya itu nyala kan. Betul. Oke. Jadi mau tidak mau ini tetap dimatikan secara manual. Jadi
jadinya nggak bisa ditinggal, itu plastik kunci harus dicabut kalau mau tinggal gitu. Ini ya. harus Betul. benar-benar di Nah. nol. Di Ya dinolkan. Tapi tidak dicabut sih sebenarnya nggak masalah. Pokoknya 0 ya. Betul, yang penting nol. Nah terus ya setelah UV istilahnya dinyalakan, nah ketika ini saya naikkan otomatis mati. Deteksinya. Betul. Nah pertanyaannya, apakah kaca ini aman untuk menghindari UV? Jawabannya adalah aman. Udah Karena coatingnya ya. betul ada coating beta imitasi namanya, ada coatingnya. Nah terus ini untuk fan-nya, ini untuk lampu work-nya, dia ada gambar W. Work. Nah untuk menyalakan soket yang ada di kanan itu ini, ada gambarnya. Oh iya, Dua-duanya berarti itu on. nyala, itu kan Dua-duanya nyala, iya betul. Dia kapasitasnya 500 watt. Katakanlah alat PCR pun dia masih bisa. PCR bisa Iya. ya. PCR masih bisa, alat ekstraksi otomatis masih bisa. Jadi wattnya gede. Nah, yang jadi catatan adalah 500 itu dibagi dua. Ketika Betul 50. betul. Ya, jadi ketika saya punya alat 500 watt, ya pakainya hanya satu. Tapi ketika saya punya alat 200 bisa dipakai. Kan total 400. Jadi Pokoknya proporsional dua itu betul 500. betul, soalnya dia paralel. Nah, jadi ketika nanti ada ini saya pakai alat Mygo nih, Mygo kan 400-an, 450 katakanlah. Nah, ternyata ada mau nambah Vortex. Vortex kan sekitar 30 watt. Nah, ditambahkan katakanlah lebih seumpama lebih nih Pak, seumpama lebih 550. Kemungkinan apa signalnya nanti yang kalah. Kemudian beban. Jadi di sana tetap ada ini, ada warningnya, maksimum power 500. Kalau itu nggak mati ditangkap cek ini lagi berarti ya. Betul, yang itu. Oke. Nah, terus untuk ketika di up, nah dia akan pertama akan selalu berhenti di sini. Entah dinaikkan atau diturunkan akan selalu di sini dulu. Nah, ketika dia dipaksa naik, attentionnya yang apa namanya yang bunyi. Begitupun ketika diturunkan, dia akan berhenti di sini. Nah, baru bisa dikeluarkan lagi. Pasti otomatis dia pesan ke sini gitu udah pasti. Betul. Nah, ini Kak, yang ini nah, dia kan kerjanya apa namanya? Kerjanya kan setiap 10.000 jam. Servisnya. Sistem worknya. Nah, ketika dia sudah mencapai 10.000 jam, di sini akan muncul satu. Kayak indikator. Ini nggak bisa dihapus Pak. Itu sebagai parameter lifetime dari si alat. Terus nanti kan lanjut lagi, dia lanjut lagi. Kalau ini bisa direset, bisa direset. Gambarnya yang ini nggak bisa pasti akan jalan. Ini nggak bisa, ini akan selalu jalan terus. Ketika saya reset, terus nanti kembali lagi 10.000 lagi, dia akan tambah lagi satu. Itu sampai berapa barnya nanti? Nah, ketika dia penuh, dia akan kelok Otomatis. otomatis. Jadi harus diservis. Harus ngubungi supplier. iya. Jadi harus direset ulang, Wak. Direset total mulai. Nah, itu nanti fungsinya kan juga terkait maintenance juga. Pasti HEPA-nya sudah pasti bermasalah, katakanlah kayak gitu. Nah, aliran si rotornya juga pasti apa namanya sudah mulai berkurang kemampuan ininya kan inflow dan flow-nya. Iya betul. Bisa dikatakan servis besar. Nah, misalnya ada indikatornya gitu. Nah, terus sometimes ya kalau ketika ada lonjakan listrik, tahu-tahu dia mati. Terus muncul dinyalakan itu ada kode error. Ada kode error. Misalnya di sini ada apa namanya? Message gitu ya. Ya, ada ini kan kelihatan Pak ya. Ada kayak Tanda Segitiga attention itu ya. Oh, Nah. iya, faktum itu. betul. Di sini ada kode, terus ada kode errornya berapa, terus attentionnya. Dia akan kedip-kedip terus. Nah, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu. Nah, kemungkinan kalau tahu-tahu turun gitu, yang perlu dicek adalah listriknya dulu. Listriknya bagaimana? Nah, kalau listriknya oke, nah bisa jadi ada soket yang terbakar. Di dalam ya. Iya, kemungkinan kayak ini bisa. Jadi sering kena apa namanya
kayak Juga uap hangat. asam atau apa. Nah, itu Apa kan sama? betul. Itu bisa, Bu. Oh, ngaruh ya. Nah, jadi korosif kan. Soalnya Hmm. saklar itu sistemnya apa namanya? Pasti ada lonjakan listrik. Iya. Nah, itu kalau apa namanya? Makanya dia dikasih ini kan, silikon grease kan. Nah, ketika silikon grease-nya udah kering, nah otomatis kan nggak ada apa namanya kayak Buffering. yang kayak menghambat gitu. Nah, jadi ya pasti ada lompatan lah. Lompatan ini bisa mengakibatkan istilahnya kalau julukannya kelistrikan itu ngefong. Ya, misalnya ngefong. Kalau di dunia kelistrikan biasanya julukannya Tapi ngefong. kalau ini turun naik itu listriknya nggak masalah ya. Nah, itu salah satu perbedaan juga. Oh, itu juga. Iya. Nah, kalau ini udah oke, listriknya udah oke, yang kedua kan ini tadi. Pasti ada soket yang bermasalah. Iya. Soalnya pernah nggak bisa nyala bener-bener nyala gara-gara ininya ya Memang dari sana. kayak nyambung gak gitu loh, Pak. Jadi dinyalakan tuh nggak bisa. Tapi dia modenya standby kayak gini, tapi dia kedip terus. Nah, itu menunjukkan pasti ada sesuatu. Tapi normalnya kalau misalnya adalah anjlok gitu listrik, dia pasti bisa balik lagi gitu kan. Balik lagi. Normalnya kalau Nah. kan kalau misalnya ada rusak di switchnya. Betul. gitu ya. Berarti jenis larutan yang kita gunakan di working kabinet ini Iya. nanti bisa ngaruh ya. Misalnya Kalau BSC nggak boleh asam sih memang. Kalau kita main DNA kan nggak mungkin ada asam. beberapa pelarut antibiotik itu kan Iya. ada yang Tapi kan tidak konsentrasinya kan tidak seperti katakanlah HCl yang Iya, masuk N pasti atau udah 2N. ini sih. pokoknya konsentrasinya kecil masih nggak apa-apa. Iya, oke, it's okay. Jadi kalau kerja terkait DNA, antibody, ELISA masih bisa ditoleransi kok, Bukan masih kerja bisa kimia ditoleransi, soalnya. betul. Tapi kalau sudah katakanlah mau analisis kimia gitu, nah itu kan udah nggak pakai ini, kan arahnya ke pembuat. Oke. Ada ke pembuat. Nah kalau si mati listrik gitu, tahu mati listrik, dia langsung balik lagi nyala sendiri atau Katakanlah contohnya gini Pak, ya, mati listrik. Ini nyala semua. ya pasti kan mati kan deg gitu ya. Iya, dia akan terus begitu Nah, contohnya gini. begitu dia nyala lagi. Nah, ini kan mati listrik katakanlah, dia langsung putus kontak. Heeh. Nah, dinyalakan aja Pak biasa. Heeh. Oh bisa langsung nyala. Iya, Gak apa-apa ya Pak? nggak masalah. Oke. Nah, tapi yang jadi perlu catatan, ketika dia nanti ada muncul error, tekniknya, ini katakanlah saya nyalakan kok ada kode warningnya nih, dia tidak muncul kode error, tapi ada muncul warning. Dimatikan dulu, ini dimatikan, Cabut. dicabut dibalik. Kalau Oh, cabut terus dibalik. Iya, kayak ngeriset gitu ya dia. betul. Karena listrik kan dia netral sama ground, netral sama massa. Nah, ini yang ada listriknya kan yang massa kan. Nah, ini nanti dibalik. Biar istilahnya yang masuk itu beda, dia akan ngereset. Misalnya dianggap apa namanya main lagi gitu. Dari awal. Dari awal. Oke. Tapi dia tidak. enggak ya. Biasanya enggak kan, maksudnya kalau misalnya mati lampu ya udah tinggal kita nyalain aja. Nah, gitu. ini case-nya itu kayak customer kita yang di Dupont, Pak, di Dupont Malang. Oke. Nah, itu listriknya kan naik turun. Nah, itu sering kalau tahu-tahu error gitu. Jadi dinyalakan lagi nggak bisa. Error pas lagi kerja berarti ya. Iya, lagi kerja. Nah, itu efeknya mah harusnya keluar tanda warning pas lagi Iya, kerja. Itu efeknya kerja apa kan turun kan. Jut, dia Mati berarti. mati terus Oh, nyala lagi. Banyak otomatisnya. Nyala lagi karena dia bukan BSC sih Pak, AF. Pas waktu itu AF, dia langsung nyala lagi. Cuma nggak bisa ini. Gak bisa Lampu kerjanya nggak bisa, fan-nya nggak bisa ditekan-tekan nggak bisa. Nah, itu dibalik. Oh itu. Baru bisa lagi. Oh. Itu salah satu. Lah ini baiknya kalau misalnya kita kan nggak tahu listriknya ya, apalagi kalau yang sekarang kan posisinya listriknya juga masih kayak meraba-raba gitu kan. CTR aja kan nggak bisa gara-gara listriknya gitu kan. Nah baiknya itu Harusnya gimana? dicek dulu sih, Mbak. Harusnya dicek dulu. Katakanlah dicek pakai avometer katakanlah. Kalau ada teknik yang di sini pakai avometer, ini dinyalakan, ngedropnya berapa persen? Kan standarnya kan 220, di sini ada Iya di situ. apa namanya persentasenya. Nah, 10%. Berarti ketika dia turun 10%, berarti kan turunnya kan 22, katakanlah jadi 200 lah ya, 200.
Ketika di bawah 200 dia akan mati. Berarti harusnya di atas 200 itu stabilnya gitu ya. Bukan, plus minus 200. 220. Iya, 220 Nah, itu. ketika dia di atas 220 itu pun juga Ada toleransinya loh. toleransinya 10%. Jadi 240 kan katanya. Di atas 240 berarti ada lonjakan baru dia error. Pasti dia error. Contohnya customer kita yang di Mula Warman, Universitas Mula Warman di Kalimantan kan listriknya kan wah nggak karuan kan. Misalnya kan banyak pabrik, kebanyakan dia 280 250 harus pakai stabilisator. Nah, iya, maksud Nah, saya misalnya itu. down, misalnya down voltage. Nah, ternyata kita kelolosan pas waktu itu nginstal Mupit, kebakar mobilnya. Mupit padahal toleransinya 20%. Itu kebakar. Itu balik alatnya. Nah, terus centrifuge refrigerate itu gara-gara istilahnya stop voltnya dia hanya pakai stop volt bukan down voltage ya. Kalau down voltage kan bisa menstabilkan. Kalau stop volt itu arus yang masuk 250, nah dia keluarnya tetap 250 cuman lebih slow, lebih arusnya lebih apa namanya spektranya itu lebih slow. Nah itu pun masih kelolosan. Jadinya si rotornya itu jedik error, dia nggak bisa jalan. Jadi kalau main controller listrik harus diperhatikan juga. Iya. Kalau misal kayak pakai tapi ini gede ya. Kalau biasanya kan kita pakai yang UPS yang kayak fermentor kayak gitu-gitu. Mungkin bisa kali. Kuat Kalau nggak ya? berapa Kayak sih? UPS loh. Kalau ini kan dia 800 watt. Kalau 800 watt kalau mau menentukan UPS itu paling enggak 2 kali lipatnya. Dua gitu ya, 2 UPS gitu. Bukan Kapasitasnya. sekitar 2000 Iya. ya utamanya. Jadi katakanlah ini 800, paling enggak itu UPS-nya 1500. Ketika dia dikasih 1000, ini dinyalakan, langsung bunyi nanti si UPS-nya pasti bunyi karena apa? Kesedot. Ya kesedotnya terlalu banyak. Banyak. Istilahnya toleransinya dari UPS nggak ada. Jadi teknik menentukan UPS kan gitu. Paling enggak separuh Dua kali lipatnya. Mungkin perlu lagi. Kan dulu. Setelah itu di posisi ini dinaikkan ke posisi standarnya. Nah, setelah itu kan dilihat ini berapa. Nah, kalau masih di toleransinya, ini kan masih di toleransinya kan 3435, ini 3353, is oke. Tapi kalau nanti udah katakanlah selisihnya 5, katakanlah 0,4 atau yang atas 0,6. Nah, ini nanti diatur di sini. Dimatikan dulu. Gambar fan sama mood ditekan bareng. Oke. Dia akan ke posisi apa namanya ini settingan fan. Nah, ini diatur. Misalnya ditunggu dulu ini nilainya berapa. Oke. Nah, kemudian ini diatur turun. Oh, naik turunnya pakai itu ya. Nah, ini nanti menyesuaikan. 0,27 itu dari situ kan ya Mas ya? Menyesuaikan ini, Bu. Oke, kurang ini 0,32. Berarti dinaikkan lagi gitu ya. Oh, IC itu sampai ini mendekati ya? Iya. Oh, oke. Nah. Oke, ini kan 53 54. Enggak masalah. Soalnya kan selalu terintegrasi gitu. Nah, kemudian yang sini inflow. Tadi pencetnya gimana? Ini. Oh, itu ya, langsung Iya. ya. Dia akan mengikuti ya. Kalau dia nggak bergerak berarti kurangnya banyak gitu kan.
ini yang ini. Oh. Berarti sebenarnya tanda ini tuh kayak controller juga ya, bukan hanya sekedar mute aja ya. Betul. Iya. Ya kalau udah selesai tekan power. Oh, itu untuk yes-nya ya, Keluar. kayak yes. Terus Mau matiin? nyalakan lagi. Oh, oke. Ya, Itu sudah bisa. settingan. Sudah. Habis setting Oh. langsung ini lagi. Mas kenapa mas? Mas kok jeduk?